Selamat datang lagi di Ermohak Official bersama saya Renus Pertemohak. Bagi sebagian besar orang, Lebaran adalah tentang pulang kampung, berkumpul dan merayakan kemenangan bersama keluarga. Namun bagi Veda Ega Pratama, tahun ini menghadirkan pilihan yang sangat berbeda, meninggalkan kampung halaman demi mengejar mimpi di lintasan balap dunia. Pembalap muda asal Indonesia itu harus merayakan Hari Raya Idul Fitri jauh dari rumah. Di usianya yang baru 17 tahun, Veda Ega Pratama memilih terbang ke Brazil untuk mempersiapkan diri menghadapi seri kedua Moto3 World Championship 2026. Keputusan tersebut tidak datang tanpa pengorbanan. Setelah tampil pada seri pembuka di Thailand, Veda Ega Pratama sempat pulang kampung ke halamannya Gunung Kidul. Namun, masa istirahatnya hanya sebentar. Tuntutan sebagai atlet profesional memanggilnya kembali ke lintasan. Veda pun harus kembali bergabung dengan Honda Tim Asia, tim yang menaunginya, untuk menjalani persiapan intensif sebelum turun di Moto3 Brazil. Di tengah arus mudik yang padat, Veda Ega Pratama justru bergerak ke arah sebaliknya, meninggalkan tanah air saat banyak orang berusaha untuk pulang. Tujuannya adalah Autodromo Internasional Ayrton Senna, sirkuit yang akan menjadi tuan rumah balapan pada tanggal 20 sampai 23 Maret 2026. Lintasan ini bukan sekedar tempat balapan biasa, ia menyimpan sejarah panjang sekaligus menjadi panggung baru bagi Moto3 yang kembali digelar di Brazil setelah lebih dari 3 dekade. Dan menariknya, di tengah kesibukan itu, Veda Ega Pratama masih menyempatkan berbagi momen dengan para pengikutnya di media sosial. Salah satunya ketika ia berada di Spanyol bersama Daniel Parada Martinez, bagian dari tim media Honda Tim Asia. Sebuah potret kecil dari kehidupan seorang pembalap muda yang kini mulai mendunia. Balapan di Brazil akan menjadi pengalaman bagi seluruh pembalap. Sirkuit ini terakhir kali menggelar ajang sekelas pada tahun 1992, sehingga hampir semua rider, termasuk Veda Ega Pratama, memulai dari titik yang sama, yaitu adaptasi. Dan disinilah peluang itu terbuka. Pada seri pembuka di Buriram, Thailand, Veda Ega Pratama tampil mengejutkan. Ia memulai balapan dari posisi kelima, sempat merengsek posisi ketiga, dan akhirnya finish di 5 besar. Sebuah hasil yang bahkan melampaui rekan setimnya Zen Mitani yang harus puas jauh di belakang. Dengan performa tersebut menjadi sinyal bahwa Veda Ega Pratama bukan sekedar pelengkap di Moto3, ia adalah pesaing yang mulai diperhitungkan. Dengan bekal tersebut, peluang untuk naik podium di Brazil bukan lagi sekadar angan. Konsistensi, keberanian mengambil risiko, dan adaptasi cepat di sirkuit baru akan menjadi kunci utama. Dan jika semua itu mampu ia jaga, bukan tidak mungkin Veda Ega Pratama akan mencatatkan sejarah baru bagi pembalap Indonesia di level dunia. Di tengah suasana Lebaran yang identik dengan kehangatan keluarga, Veda Ega Pratama memilih jalannya sendiri, jalan sunyi yang ditempa disiplin, ambisi, dan pengorbanan. Sebab dalam dunia balap, seperti juga dalam hidup, podium seringkali tidak hanya dimenangkan di lintasan, akan tetapi juga melalui keputusan-keputusan sulit yang diambil jauh sebelum lampu start menyala. Pembalap asal Malaysia Hakim Danis Ramli dikabarkan akan tampil lebih siap untuk menghadapi seri kedua dalam balapan Moto3 Brazil 2026. Hakim Danis datang dengan kondisi fisik lebih prima setelah menjalani latihan intensif di Spanyol. Rangkaian pekan balap akan berlangsung pada tanggal 20 sampai 23 Maret di sirkuit Ayrton Senna, Goiânia, Brazil. Pembalap berusia 18 tahun itu memastikan persiapannya untuk menghadapi laga kedua pada Selasa, tanggal 17 Maret 2026 waktu setempat. Hakim Danis juga terus mendapatkan arahan dari mentornya yang merupakan mantan pembalap Malaysia yang pernah berkiprah hingga kelas Moto2, yakni Zulfahmi Khairuddin. Hakim Danis mengungkapkan target utamanya adalah melampaui hasil yang ia dapat pada seri pembuka di Thailand. Danis berambisi untuk meraih poin perdana pada Moto3 2026. Di luar itu, Hakim Danis memiliki satu kesamaan dengan rivalnya dari Indonesia, Veda Ega Pratama.
Dua pembalap asal Asia Tenggara itu harus merayakan Idul Fitri jauh dari kampung halaman. Pasalnya, rangkaian seri balapan di Brazil bertepatan dengan peringatan Idul Fitri bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Fedager pertama sendiri sempat berada di kampungnya di Gunung Kidul, Yogyakarta pada awal bulan Ramadan setelah menyelesaikan seri GP Thailand. Dan bagi Hakim Danis, dia akan melewatkan perayaan Hari Raya Idul Fitri di kampung halamannya untuk kelima kalinya berturut-turut. Sebagai tambahan informasi, Danis menjadi salah satu pembalap debutan yang gagal mendapatkan poin pada balapan pertama. Hanya ada 3 pembalap debutan yang sukses meraih poin dari balapan pertama Moto3. Ketiga pembalap itu yakni Fedager pertama 11 poin, Brian Uriarte 9 poin, dan Casey O'Gorman 5 poin. Fedager pertama, pembalap Indonesia, membantu Honda tim Asia berada di posisi yang cukup baik pada awal musim Moto3 2026. Tim yang dipimpin oleh Hiroshi Aoyama itu menjadi tim bermotor Honda tertinggi pada klasemen Moto3 setelah seri balapan pembuka. Raihan tersebut juga berkat hasil impresif yang diraih Fedager pertama dengan finish di posisi kelima pada balapan Moto3 Thailand pada tanggal 1 Maret 2026. Setelah Honda tim Asia, Leopard Racing menjadi tim terbaik kedua yang menggunakan motor Honda. Adapun tim-tim yang menggunakan jasa motor KTM menguasai posisi 4 besar sementara. Honda tim Asia dan Leopard Racing diprediksi merupakan 2 tim yang akan memberikan perlawanan sengit kepada pembalap-pembalap KTM musim ini. Situasi serupa terjadi musim lalu ketika Leopard Racing menjadi tim terbaik Honda bersama Adrian Fernandez yang finish di posisi 7 klasemen akhir. Adapun pembalap Honda tim Asia, Taiyo Furusato, berada di posisi ke-8 pada Moto3 2025. Dan musim ini giliran Fedager pertama bersama Adrian Fernandez yang diprediksi mampu membawa motor Honda NSF 250 RW melejit. Di kelas Moto3, Honda sedang berusaha kembali jadi pabrikan pemenang setelah perlawanan dari KTM. Pembalap yang Honda yang berhasil meraih juara dunia Moto3 contohnya adalah Joan Mir dari Leopard pada tahun 2017 dan George Martin dari Gresini pada tahun 2018. Sementara itu, terakhir kali pembalap Honda menjadi juara Moto3 adalah pada musim 2023 melalui Jaume Masia dari tim Leopard Racing. Musim lalu, Honda harus menunggu sampai seri balap ke-20 untuk melihat pembalapnya menang di kelas Moto3. Taiyo Furusato menjadi pemenang GP Malaysia, disusul Fernandez pada GP Valencia yang menutup musim kejuaraan. Rinciannya sebanyak 20 kemenangan didapat KTM dan berbanding 2 kemenangan oleh Honda pada Moto3 musim lalu. Dan sekarang, akankah persaingan antara kedua pabrikan menjadi lebih seimbang pada musim ini? Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Serenus Pratomohak, salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.